kita itu panitia memfasilitasi orang lain untuk beribadah dengan baik. Bukan mengharapkan daging, kita dapat daging atau tidak, yang penting kita bisa mensukseskan orang lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hanya beli arang dan hilirnya saja. Modal arang Kipasnya saja. arang, hilir sama tusuk sate. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya teman-teman pendengar dan pemirsa Radio Kita FM dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda di kesempatan kali ini? Semoga Anda dan juga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin Allah. Dan alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program acara Majlas ya, bincang-bincang santai syarat manfaat. Masya Allah, udah lama banget ya kayaknya. Enggak, baru kemarin. Baru kemarin tahun kemarin ya. Enggak juga ya. Sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Baik, untuk kesempatan kali ini ya teman-teman pecinta Radio Kita FM, kita akan menyelami ya sebuah peristiwa ribuan tahun lalu Masya Allah. di sebuah lembah ya, yang cukup gersang. Masya Allah. Ada seorang ayah yang kemudian menerima perintah. Perintahnya ini Kang An, Apa tuh? nggak biasa, Oke. bahkan di luar logika manusia. Luar nalar ya. Iya, Out of the box. out of the box. Perintahnya itu bukan tentang harta ya, Tentang apa tuh? tapi tentang putra tercinta yang kemudian diperintah untuk dikorbankan. dikorbankan Dalam putranya. tanda kutip, iya. Maksudnya dibuang atau gimana tuh? Tit ya. Disembelih. Disembelih. Iya, ini kan Seorang di luar- manusia, seorang putra, perintahnya disembelih. Iya, itu kan di luar logika manusia ya. Iya benar-benar. Tapi kemudian ya, ini perintah ini dijadikan sebagai sebuah peristiwa yang pada hari ini dikenal sebagai ibadah yang sangat agung, Apa itu Mas David? ibadah kurban. Oke, Masya Allah. Oh, yang jadinya putranya nggak jadi sembelih, yang disembelih yang lain. Iya, betul sekali. Oke. Dan Iya, iya, mereka berdua adalah manusia pilihan, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Oke, Ya. Masya Allah. Dan pada hari ini kita akan mencoba menyelami lebih dalam nih peristiwa agung tersebut ya, yang kemudian pada hari ini kita kenal sebagai ibadah kurban, Oke, benar-benar. sebuah ibadah pengorbanan ya seorang manusia. Kira-kira apa sih yang bisa kita kasih sama kepada sang pencipta Oke. setahun sekali gitu kan? Iya, setahun sekali padahal iya. ya. Dan peristiwanya sudah lama banget terjadi. Betul sekali. Oke, Masya Bersama dengan pemateri kita sekaligus praktisi dalam hal penyembelihan hewan kurban ya. Oh, ini kayaknya udah melalang buah Familiar ya. Masya Allah. dari hal nyembelih. Kita sapa dulu Ustadz Al-Insan Amrun LC Hafizahullah Ta'ala yang sudah berada di tengah-tengah kita. Di samping saya ya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Ya. Gimana Sibuk, Mas Awid? Alhamdulillah ya gitulah. Kita harus sibuk ya, harus menyibukkan diri. Sehat Ustadz ya. Sehat alhamdulillah. Barakallah. Wa bikum barakallah. Tips kesehatannya itu sering-sering menyembelih apa gimana? Enggak. Sering-sering ngasah. Sering Iya. Ngasah. Golok juga. Iya, Ustadz. Oke, Iya. Masya Allah. Karena terkadang apa ya namanya? Apa sih yang bikin diri kita lebih semangat dalam hidup, nggak hanya mungkin tentang kita pola hidup makan sehat dan sebagainya. Ada satu hal atau momen mungkin atau fenomena yang bikin kita lebih semangat lagi ya dalam dari hidup. Salah satu mungkin Apa itu? sedangkan ngasah pisau misalkan, ini Iya, contoh aja. iya. Kalau saya mungkin olahraga walaupun nggak kelihatan olahragawan ya. Iya, Masya Allah. Mengasah hobi. Mengasah hobi. Tapi katanya ada hobi juga Ustadz ya. Hobinya emang ngasah gitu apa gimana? Ya bisa dikatakan hobi atau artinya ketika anak ngasah itu ada rasa tersendiri ya. Iya. Terlebih ketika hasil asahan kita itu berhasil ya. Berhasil tajam Ada itu. kepuasan Ada tersendiri Ustadz ya. kepuasan tersendiri. Artinya Benar. alhamdulillah. Terlebih ketika kita mengasah
pisau orang lain gitu. Ya, pisau orang lain kemudian kita asah dan hasilnya alhamdulillah Masya Allah. Iya. itu apa namanya ada kepuasan tersendiri. Masya Allah. Iya, iya. Ini beberapa kali lihat videonya Ustadz gitu ya di Facebook sering gitu. banget itu Masya Allah. kertas Dari sebelumnya nggak tajam, digosok-gosok-gosok, asah-asah gitu. jadi tajam. Tajam. Masya Allah. Ada kemana Iya, tapi sebelum jauh ke arah sana, ya kan, Masya kita Allah. pengen disuguhkan terlebih dahulu nih tentang sebenarnya ada apa sih di balik ibadah kurban yang katanya begitu agung nilainya gitu saja, dan mungkin apa ya keutamaan-keutamaan tersendiri di balik seorang hamba yang kemudian beribadah ya, mengorbankan hartanya ya untuk dikonversi gitu ya. Jadi hewan sembelihan gitu ya. Biar teman-teman tuh semangat untuk check out kambing dan sapinya. Ya, Masya Allah, Masya Allah. ya di sebelah sini. Oh enggak. Masya Allah, Masya Allah. Iya, tafadhol Ustaz. Ya, Sebagai bismillah, muqaddimah. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan di awal tadi oleh Mas Cabit sama Mas Aan, Iya. bagaimana sejarah awal disyariatkannya kurban. Iya. Ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang bertubi-tubi. Betul. Ya, sejak awal beliau lama tidak dikaruniai anak. Ya, beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang hendaknya kita contoh. Artinya kita tidak berputus asa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau terus berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, di antaranya ya Rabb, berikanlah aku keturunan yang soleh. Di penantian yang panjang 80 tahun lebih, baru kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada beliau seorang anak. Ya, setelah dikaruniai anak, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menguji beliau. Ya, Allah perintahkan beliau untuk membawa anak dan istrinya. Di saat itu anaknya masih bayi. Iya, iya. Ya, anaknya masih bayi, diperintahkan untuk membawa keduanya. Ya, melewati lembah demi lembah sampai ke suatu lembah yang sunyi, yang sepi. Nggak ada penduduk sedikit pun di situ. Iya. Ya, nggak ada satupun penduduk, nggak ada air, nggak ada pepohonan. Ya, ketika sampai di lembah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi Ibrahim turunkan keduanya, anak dan istrinya di situ. Setelah diturunkan, tidak berkata sepatah kata pun. Itu juga atas dasar perintah ya? Atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berat. Iya. Ya. Kita sudah lama nunggu, Kehadiran anak. ya puluhan tahun lamanya kehadiran anak. Pas dikarunia anak, disuruh ditinggalkan di tempat yang sepi. Ya Allah. Nggak ada penduduk satupun. Nggak tega. Mungkin kalau kita nggak tega, Iya, benar. ya kan, nggak tega. Tapi karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menurunkan keduanya di lembah yang sepi. Ya, di lembah yang sepi. Dan tanpa sepatah kata pun beliau tinggalkan istrinya, istri beliau Hajar, melihat suaminya langsung pergi tanpa berkata-kata sedikit pun, mengejar yang namanya istri. Iya. Ini kok kami ditinggalkan di tempat ini, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, nggak ada perairan, nggak ada pepohonan, nggak ada rumah. Dia pun mengejar. Ya, kemudian mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini, di lembah yang sepi, nggak ada penghuni satupun? Beliau mendengar perkataan istrinya, beliau nggak nggak nengok sama sekali, nggak bergeming. Beliau terus melanjutkan perjalanan. Ya, akhirnya Hajar pun memahami apa yang dialami oleh suaminya. Nggak mungkin suaminya melakukan hal itu begitu saja. Ya, beliau pun akhirnya paham. Ya, kemudian bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, kemudian suaminya pun mengatakan, Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengatakan, iya.
ini perintah Allah. Ketika mengetahui itu perintah Allah Subhanahu wa taala, istrinya yang tadi mengejar berhenti. Ya, berhenti. Sampai akhirnya beliau pun mengatakan, kalau memang ini perintah Allah, Allah tidak akan menelantarkan kami. Akhirnya beliau berhenti, kembali ke tempat Ismail yang masih bayi tadi. Sementara Nabi Ibrahim terus melanjutkan perjalanan, ya, sampai ketika beliau di tempat yang tidak lagi terlihat istri dan anaknya, beliau berbalik badan kemudian mendoakan. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di tempat di lembah yang sunyi yang tidak berpenghuni satupun. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat tersebut menjadi tujuan. Ya, tujuan semua manusia. Ya. Kemudian beliau pun meninggalkan keduanya. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi Ibrahim. Ya, lihat sekarang yang tadinya gersang, yang tadinya nggak ada rumah satupun, nggak ada pepohonan, ya, sekarang menjadi tempat tujuan semua manusia, semua kaum muslimin di seluruh dunia. Ya, kita semua tentunya ingin, ya, kita semua ingin pergi ke sana. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, tentunya kita ingin pergi ke Baitullah Al-Haram. Ya, kemudian beliau meninggalkan anak dan istrinya yang masih bayi, anaknya masih bayi. Ya, di saat usia Ismail beranjak dewasa, Masya Allah, sudah bisa membantu orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala kembali menguji beliau. Ya, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan ujian kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dengan memerintahkan beliau menyembelih anaknya. Ya, menyembelih anaknya. Dan ini adalah ujian yang berat. Ujian yang sangat berat. Sudah tidak bertemu lama, kemudian setelah ketemu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembelihnya. Ya. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau menceritakan perintah tersebut kepada anaknya, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala anaknya sampai usia yang bisa membantu ayahnya. Ya, kemudian beliau mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai anakku sayang, saya semalam bermimpi, ya, bahwa saya menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Artinya bermusyawarah. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam bermusyawarah. Bagaimana pendapatmu? Ya, maka Nabi Ismail alaihissalam, beliau seorang pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada orang tuanya. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh orang tuanya tersebut, dan beliau mengetahui bahwa mimpi orang tuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa ragu, tanpa gentar, ya, beliau katakan dengan penuh keyakinan, penuh keberanian yang membangkitkan semangat ayahnya. Ya, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Luar biasa. Ya, jawabannya ya. Jawaban luar biasa yang tidak mungkin kita dapatkan dari anak-anak di zaman sekarang. Benar banget. Ya. Artinya meskipun perintah tersebut mengancam nyawanya, ya, beliau katakan dengan penuh ketegasan, penuh keyakinan, wahai ayahandaku, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya engkau dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Luar biasa. Jawaban yang luar biasa, yang mungkin semula orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam merasa ragu. Ya, karena perintah untuk menyembelih anaknya. Akan tetapi ketika mendengar jawaban dari anaknya tersebut, maka beliau pun
Ya, akhirnya benar-benar ingin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan diceritakan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala menyembelih anaknya, ya iblis, ya setan menggoda Nabi Ibrahim. Gangguin ya. Menggoda. Kamu anak yang sudah lama engkau tinggalkan. Anak yang sudah lama engkau impi-impikan. Yang kau tunggu. Kenapa engkau mau menyembelihnya? Ya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tergoda dengan rayuan tersebut. Enggak mempan merayu Nabi Ibrahim ke anaknya. Ya, anaknya juga tetap demikian. Enggak mampu lagi merayu anaknya ke istrinya. Ya, agar mencegah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berhasil juga. Ya, tadi tidak berhasil juga. Ya, kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yakin atas perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya maka kemudian beliau pun hendak menyembelih anaknya, membaringkan Ismail, kemudian ya hendak mau nyembelih, ya mau, ada yang mengatakan sudah ditempelkan di lehernya pisaunya, ya, ada yang mengatakan sudah dikorok-korok tapi tidak mempan. Tapi intinya ya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam keduanya dan Nabi Ismail sudah pasrah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil, ya serukan kepada beliau, ya kemudian dengan membawa pengganti dari Nabi Ismail yang akan disembelih tadi dengan kambing yang besar. Masya Allah. Ya, dengan kambing yang besar. Ya, ini pertama kali syariat kurban, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih anaknya kemudian diganti dengan kambing yang besar. Ya, hikmah di syariatnya kurban tentunya yang pertama adalah menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti millahnya Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga dari peristiwa tersebut kita juga belajar kesabaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya beliau bersabar untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, kesabaran itu ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menerima ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam bersabar untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun nyawa anaknya menjadi taruhannya. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam, beliau bersabar, ya meskipun nyawanya menjadi taruhannya, selama itu perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu tidak membinasakannya. Ya, kemudian di antara hikmahnya yang lain adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kelapangan, rezeki, maka kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kurban. Di antaranya kurban. Karena Allah Subhanahu wa taala
memberikan kenikmatan kepada kita itu banyak sekali. Ya, banyak sekali kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kalaupun kita mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah berikan tersebut, kita tidak mungkin akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ya, termasuk di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah menggunakan harta yang kita miliki ini dibelanjakan untuk kurban. Benar banget. Ya, mungkin itu di antara hikmahnya. Masya Allah. Ini diuji dengan beragam cobaan yang bertubi-tubi ya. Benar-benar. Memang menjadikan manusia-manusia pilihan yang Allah karuniai bahkan sebagai nabi ya, Masya Allah. Jadi semakin kuat gitu ya. Iya. Kalau mungkin tadi di awal kita bilang ini kan di luar logika manusia saja. Iya. Tapi rupanya bisa dilewati gitu ya oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu ya. Apalagi kalau bukan keimanan yang kokoh gitu ya, yang tertanam di dalam hati mereka gitu ya. Masya Allah. Bahkan Luar biasa. orang terdekatnya ya, seperti istrinya aja sampai terheran, maksudnya apa nih kok saya Tinggal gitu ya. Nah akhirnya dia menyadari bahwa ini kayaknya apa namanya semata-mata perintah Allah. Karena menyadari juga istrinya apa namanya tertanam juga di dalam hatinya keimanan yang paripurna gitu. Masya Allah. Allah Akbar. Sahabat-sahabat gimana kalau tinggal gitu? Aman ya. Apa ya nih? Iya. Jadi tinggal di sini. Benar. Tapi saat mungkin tidak semua masyarakat ya memahami bahwa perihal syariat kurban ini, mereka masih bingung sebenarnya dirinya atau kita sudah dikatakan mampu untuk berkurban gak sih? Kan kadang ada orang-orang yang mereka mampu namun menunda-nunda kurban ya, mungkin tidak mengutamakan untuk berkurban, dia punya mimpi lain dan sebagainya. Namun ada orang-orang yang ternyata juga memaksakan diri untuk berkurban, entah itu karena lingkungannya dan lain sebagainya. Nunda beli hewan kurban tapi beli HP baru gitu. Gitu misalkan. Karena HP-nya hilang. Iya mungkin. Hilang. Aman ya. Aku udah aman. Aman. Iya. Hilang. Masya Allah. Aman ya. Iya. Nah maksudnya sebenarnya siapa aja sih yang Kriteria yang sudah dikatakan mampu untuk berkurban sebenarnya? Masya Allah. Ya, Masya Allah. Baik. Siapa saja yang dikatakan mampu berkurban? Ya karena berkurban ini banyak yang mampu tapi nggak mau, dan sebaliknya banyak yang mau tapi nggak mampu. Artinya kurban di kalangan masyarakat kita itu bukan hanya soal kemampuan, tapi kemauan. Ya, kapan seseorang dikatakan mampu berkurban? Apabila dia memiliki harta selain harta pokoknya, harta kebutuhan sehari-harinya. Ya, itu ada lebihan yang cukup untuk membeli kurban yang paling murah. Seminimalnya. Ya, minimalnya misalkan harga kurban yang paling murah itu berapa? 2,5 juta misalnya. Maka ketika seseorang memiliki harta senilai 2,5 juta itu di luar kebutuhan pokok. Ya, di luar kebutuhan pokok, maka dia dianggap mampu. Ya, dia dianggap mampu. Dan apabila dia tidak berkurban, maka akan mendapatkan ancaman dari Nabi SAW. Ya, termasuk diantara orang-orang yang diancam oleh Nabi SAW, sebagaimana sabda beliau, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Kata beliau alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memiliki kemampuan kemudian dia tidak berkurban, tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Artinya Nabi SAW tidak mau sholat bersama orang-orang yang memiliki kemampuan tapi tidak mau berkurban.
Padahal kita semua ingin sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iya. ingin sholat bersama beliau alaihi Nabinya salatu nggak mau wasalam, sih ya. tapi Nabi nggak mau sholat bersama orang-orang yang memiliki kemampuan tapi tidak mau berkurban. Ya, jadi ukuran kemampuan seseorang berkurban itu apabila dia memiliki harta yang cukup untuk membeli hewan kurban yang paling murah. Ya, yang paling murah berapa sih yang paling murah? 2,5 juta misalnya. Iya, iya. Ya, tapi kebanyakan masyarakat itu, kebanyakan masyarakat kita, mereka merasa nggak mampu. Artinya berkurban itu bukan kewajiban mereka selama mereka belum memiliki kekayaan yang banyak gitu. Image-nya seperti itu Image-nya seperti itu. Ya. Image-nya di masyarakat itu kalau kurban itu untuk orang-orang Pak Haji, Bu Haji yang rumahnya gede. Ya. Orang yang rumahnya gede, punya mobil dan yang lainnya. Itu sementara orang yang biasa padahal memiliki harta yang lebih dari harta harga kambing yang paling murah. Ya nggak mau berkurban. Ya, dikhawatirkan terkena hadis tadi kalau iya, makanya kita harus memahamkan kepada masyarakat bahwa berkurban itu bukan untuk orang kaya raya sekali gitu. Selama dia punya harta untuk membeli hewan kurban yang paling murah, maka dia dikatakan mampu berkurban. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita sudah ya minimalnya bisa membeli hewan kurban termurah saja, itu insya Allah bisa dikatakan mampu ya, dan kita mungkin masih bisa istilah sehari-hari masih bisa makan ya, mungkin masih bisa jajanin anak gitu ya, insya Allah. Di ST yang 2.500 itu mampu misalnya aku ya. Sampai kan itu ya. Plastiknya mahal sekarang. Iya sih benar. 3.000 lah. Berarti ST-nya ya. Tehnya sih enggak, tehnya. Plastiknya doang. Plastiknya boleh lah. Iya. Kita kan minum esnya ya. Dari 26.000 per kilo jadi 46.000. Coba udah tahu ya sekarang ya. Ada bisnisnya yang plastik. Iya. Tapi insya Allah tadi yang mungkin saat bilang 2,5 juta, di radio ada yang 1,5 juta ya. Ada Kali ya. Ada ya. Oh. Di sini ya, check out bisa Di ya. sini. Keranjang kuning ya. Ini berarti kita sepi, 1,5 juta ya 1,5 juta berarti kan. Iya. Kalau saya kan nggak tahu harga kambing yang paling murah ya, yang bisa dikorbankan, artinya murah tapi sesuai dengan kriteria hewan yang bisa dikorbankan. Itu ukurannya segimana tuh? 1,5? Saya juga baru denger nih sama ini. Iya, nggak tahu sih ya. Mungkin agak kecil. Tapi ada ya? Tapi mungkin kalau dari Sangge yang terbaik saja. Terbaik. Berarti Dianjurkannya yang terbaik ya. Iya. Yang terbaik itu maksudnya sesuai kemampuan kita juga. Kalau kita mampu, misalkan kita mampu membeli yang besar, maka beli yang besar. yang besar ya. Tapi kalau kita nggak mampu, kecuali bisa membeli yang kecil atau yang murah misalkan, ya kalau yang jantan mungkin mahal, yang betina pun nggak masalah. Oh, yang betina nggak masalah ya? Nggak masalah. Ya. Kalau yang penting kita berkorban, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalallahu luhumuha ala yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya atau darahnya, yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kalian. Artinya besar kecil, ya jantan betina, bukan itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketakwaan kalian, keikhlasan kalian ikhlas apa enggak nih kurban itu. Kalau kurbannya besar, sapi yang misalkan 1 ton, tapi niatnya untuk pamer. Nih korban saya paling gede nih, nggak ada yang ngalahin saya korbannya, maka ini percuma ya. Percuma, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak ikhlas, pengen dipandang. Ya, makanya kenapa sebagian masyarakat kita
nggak mau berkorban karena mereka beranggapan korban itu harus yang gede. Oke. Ya, ada juga mungkin dalam diri mereka itu gengsi. Ya benar. Kalau Masa kecil, Apa? Kalau saya korbannya kecil, malu sama tetangga. Korban kecil. Iya. Ya, Jadi artinya ini yang jadi ada di pikiran masyarakat, sebagian masyarakat, kalau korban itu harus gede. Padahal tidak. Ya, padahal tidak. Karena apa? Yang sampai kepada Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Ya, biarpun kambingnya kecil tapi sudah sesuai kriteria. Ya, sesuai kriteria yang sudah sah dijadikan hewan kurban, maka ketika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, Iya benar ya. seperti itu. Iya jadi itu ya. Kalau secara perintah memang dianjurkan untuk yang gemuk ya. Tadi Ustadz menyampaikan itu hanya sebagai ukuran mampu atau tidak mampu gitu kan. Bagi seorang yang pengen berkurban. Jadi bukan apa yang menggambarkan apa namanya tadi Kang Aan bilang harus yang kecil itu ya murah, enggak ya. Kalau di anjurannya sih yang gemuk Ustadz ya. Ya. Tapi Ustadz tadi menjelaskan ukuran kemampuan, iya, minimal kemampuan itu ya, seseorang. Masya Allah. Iya, luar biasa. Ini kan berarti kaitannya juga harus didasari dengan ilmu Ustadz ya. Karena tadi disinggung juga harus ikhlas gitu kan. Dan memang itu kan kriteria dari syarat-syarat ibadah ya, salah satunya kan harus ikhlas. Karena memang banyak banget nih yang kemudian memposting gitu ya, hewan kurbannya di foto siap-siap kurban nih, cekrek di sosial media gitu kan ya. Kurban sapinya ya, kita tidak berseuzon ya, mudah-mudahan sih ikhlas, tapi kan unsur-unsur kesananya tuh udah ada gitu dengan dia posting ke sosial media tuh dikhawatirkan gitu ya, dikhawatirkan ada unsur-unsur ketidakikhlasannya, unsur-unsur pamernya itu ada gitu kalau udah diposting tuh. Apalagi ya jam di ajang vlog misalkan. Iya. Sampai segitu nggak sih? Ininya sapinya ya. Iya dia. Ya mudah-mudahan sih tetap niatnya tetap lurus ya, tidak merubah. Mengedukasi. Betul sekali. Memberikan motivasi buat yang lainnya supaya juga melakukan hal yang serupa. Ini loh saya ibadah kurban, ayo yang lain juga kurban dong. Itu bagus tuh, bagus ya. Masya Allah, harus begitu emang ya. Iya, Masya Allah. Iya, makanya di sini pentingnya ilmu ya. Saya juga menyampaikan di awal ini syarat dengan ilmu gitu ya, bahwa ketika memang punya harta yang lebih ya, itu harus sesuai dengan momentumnya ya, harus sesuai dengan momentumnya. Karena ada orang yang punya harta lebih karena tidak tahu momentumnya, jadi ya udah duitnya disumbangkan buat yang lainnya atau dikonversi buat sedekah yang lainnya gitu ya. Ini juga penting untuk diketahui gitu ya. Barangkali Ustadz bisa memberikan gambaran apakah memang sedekah senilai dengan hewan kurban juga bisa lebih utama daripada dikonversi jadi hewan kurban itu sendiri gitu Ustadz ya. Ya. Ketika seseorang memiliki harta yang cukup untuk membeli hewan kurban, maka di saat momentum Idul Adha, maka yang paling baik adalah dibelikan untuk kurban. Ya, dibandingkan dengan sedekah semisal harta tadi. Karena berdasarkan momentumnya, maka kita harus memprioritaskan di saat Idul Adha, ya kita belikan kurban. Itu jauh lebih baik daripada bersedekah di masjid atau di yang senilai dengan harta tersebut. Masya Allah. Ya karena kan juga orang-orang taunya sedekah berkurban itu kan di hari hanya doang biasanya. Wah karena udah lewat ini kurban, besoknya pada masih hari tasyrik gitu kan, 11, 12, 13 ngiranya udah telat. Saya udah telat, udah aja lah buat yang lainnya gitu kan. Ternyata masih bisa saja di 11, 12, 13 Zulhijjah juga saja. Iya. Masya Allah. Dan kadang orang-orang yang
mungkin ini Ustaz, ada orang-orang yang sebelum masuk di 10 bulan Zulhijjah kayaknya saya nggak mampu deh gitu kan, sehingga mungkin Tidak tidak pesimis dulu ya. salah satu rangkaian ibadah dari ingin berkurban kan, kalau nggak salah tuh 10 masuk di awal Zulhijjah nggak boleh sepuluh rambut gitu ya, Iya, nggak boleh. dan sebagainya gitu. Kemudian di menjelang Lebaran, menjelang ada hal saja kita dapat rezeki nih terus ingin berkurban. Nah itu nggak apa-apa nggak saat Udah terlanjur dicukur gitu. maksudnya di 10 hari itu udah terlanjur syukur, udah terlanjur ini gitu. Karena mungkin nggak ada niat dari awal gitu Ustaz. Iya. Ya karena memang yang dikatakan oleh Nabi SAW itu apabila kalian apabila datang hilal 1 Dzulhijjah dan ada niatan untuk berkurban, maka jangan memotong rambut, memotong kuku atau mencukur bulu-bulu yang lainnya. Itu kalau ada niatan. Tapi di awal, misalnya di awal Dzulhijjah kita belum ada niatan, ya nggak tahu nih, nggak bisa lah kayaknya untuk membeli kambing itu. Tapi qadarullah, misalkan di tanggal 9 Dzulhijjah atau bahkan di tanggal 10-nya di hari hanya Allah Subhanahu wa taala berikan rizki, maka tidak mengapa. Niatkan. Ya, niatkan saat itu juga. Ya, niatkan saat itu juga, tidak mengapa. Ya, saat itu juga diniatkan berkurban. Memang sih kalau disembelih di 10 hari di tanggal 10 Dzulhijjah itu ya termasuk di antara mendapatkan keutamaan amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang lebih baik daripada jihad fisabilillah dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dapat itu, tapi bukan berarti di hari-hari yang lainnya, di hari tasyrik tadi tidak utama. Bukan berarti tidak utama selama masih hari tasyrik, di mana hari tasyrik ada hari makan dan minum dan hari diboleh penyembelihan hewan kurban juga, maka nggak masalah. Ya, sama mendapatkan keutamaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mesti di tanggal 10. Nggak mesti di tanggal 10. Makanya di tanggal 11, 12, 13 tuh orang nggak boleh puasa ya. Iya, karena itu adalah hari makan dan minum. Kan waktu itu maksain nggak makan minum ya. Puasa. Aku puasa. makan. Cuma nggak kebagian aja. Ya, seperti itu. Baik. Iya itu ya. Jadi ada juga sebagian orang yang karena mungkin orang tuanya udah meninggal gitu ya, dia pengen banget untuk mengkurbankan ya, atau mempersembahkan hewan kurbannya itu untuk orang tua yang sudah meninggal gitu ya. Artinya dia sendiri sebetulnya kan pengen berkurban gitu ya, tapi dia lebih mementingkan orang tuanya yang sudah meninggal ya, dan itu dia persembahkan untuk Allah gitu ya, tapi dipersembahkan untuk Allah, tapi diniatkan atas nama orang tua gitu ya. sorry salah ngomong. Silakan Ustaz. Ya, untuk hal ini ada 3, kalau kita jelaskan secara rinci ada 3. Ada 3 keterangan. Yang pertama, ya kalau orang menyembelih kurban atas nama dirinya dan keluarganya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Maka ini termasuk di antara yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ya, beliau ketika menyembelih itu, saya menyembelih hewan kurban ini untukku dan untuk keluargaku. Keluargaku berarti keluarga beliau baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Oh gitu ya. Bisa ya. Bisa. Ini dalam hal pahala, artinya ketika kita menyembelih hewan kurban untuk kita, ya atas nama kita nih, maka keluarga kita pun akan dapat pahalanya. Ya. Kemudian yang kedua, apabila orang tua sebelum meninggalnya berwasiat, ya saya belum berkurban, kalau saya mati saya pengen berkurban, yang berwasiat kepada anaknya atau kepada saudaranya, maka kita wajib menunaikan wasiat tersebut dengan harta wasiatnya. Dan yang ketiga, berkurban mengatasnamakan
orang yang sudah meninggal secara khusus. Mm-mm. Maka ini para ulama ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan. Oke. Karena ini dikiaskan dengan sedekah secara umum. Oh, Ya. begitu. Tapi sebenarnya kalaupun kita menyembelih hewan kurban atas nama kita, sudah cukup. Orang tua kita juga akan mendapatkan pahala dari kurban yang kita kurbankan tadi. Karena tadi dalil yang pertama tadi. Iya, yang pertama yang diajarkan oleh Nabi SAW tadi. Ya wallah a'lam. Oh gitu, baik. Masya Allah. Jadi otomatis include ya. Orang tua kita juga dapat pahalanya ya. Iya, Iya. include pahalanya gitu. Artinya Dan itu kurban sampai juga ke cukup mayit, San. kutus atas cukup atas nama diri kita saja sebagai kepala keluarga. Nggak mesti misalkan setiap tahun korbannya atas nama fulan, setahun sekarang atas nama anak, tahun berikutnya atas nama istri. Nggak perlu. Nggak perlu ya. Ya, artinya kurban tersebut atas nama kita pun, istri kita dapat pahala, anak kita dapat pahala, orang tua kita dapat pahala. Oke. Seperti itu. Oke, Masya Allah. Tapi perihal tadi ya syarat yang perihal apa namanya yang larang motong kuku, rambut dan sebagainya. Nah, ini apakah hanya kepala keluarga aja apa mungkin semuanya dalam satu keluarga? Anggota Karena keluarga. kita nanti nih mau korban nih, jadi nanti jangan mau ada yang potong apa-apa ya itu misalkan. Nanti Ya kepala keluarga aja yang ada niatan ingin berkurban. Kepala keluarganya Bukan. berarti. keluarganya. Bukan semuanya. Bukan semuanya yang Ya kadang-kadang dilarang. mungkin semuanya. masyarakat ada yang mungkin Iya. paham gitu. Misalkan kita nih yang ada niatan ingin berkurban, maka kita yang jangan potong kuku, bukan sekeluarga. Jangan Oh, potong bukan kuku. sekeluarga. Ntar orang tua di rumah gitu kan, di kampung, jangan potong kuku dulu ya, saya mau kurban. Iya, nggak gitu Jadi juga ya. orangnya aja yang berniat berkurban itu yang tidak boleh motong kuku dan yang lainnya. Kepala keluarganya nggak boleh. Oke. Walaupun mungkin kadang ada yang patungan kan, misalnya ada keluarga yang Ya kalau Patungan. kalau patungan maksudnya. sapi, ya kalau patungan sapi, misalkan yang ikut patungan. yang ikut patungan itu, yang ikut patungan. Kalau patungan sekeluarga misalnya, Iya, Ya. kambing gitu. masaan ini patungan adiknya sama Ya. ayahnya tuh, ya, maka yang patungan itu, ya, adapun kambing ya nggak boleh patungan, Nggak boleh. nggak boleh patungan, Nggak boleh. harus dari satu orang. Satu orang. Ya, karena kambing kurban untuk satu orang. Iya. Ya, Oke. Tapi Makanya pahalanya mungkin. pahalanya untuk sama-sama, untuk sekeluarga. Ya, tapi kalau dari sisi Dari sisi uangnya harus dari satu orang. Ya kayaknya kita perlu apa ya, memberikan edukasi gitu ke tengah masyarakat ya, bahwa tentang pentingnya Idul Kurban ini ya, pentingnya untuk seorang muslim ya mengorbankan hartanya gitu ya untuk dikonversi menjadi hewan kurban gitu ya. Karena memang orang-orang tuh pengennya dibagi, bukan berbagi gitu ya. Pengennya mendapatkan bagian. Iya betul. Kebanyakan Berburu ya. kupon kali ya. kupon ya. Iya, padahal Yang ada apa keutamaan namanya, sangat banyak banget ya. setiap Idul Adha hanya beli arang dan ilirnya saja. Modal arang sama Kipas. Kibasnya saja. arang, ilir sama tusuk sate. Iya, ya, ya enggak sih? Iya. Tahu dagingnya dioper ya. Iya. Dioper. Ya, Iya, itu. tapi kemarin di Tongseng lumayan juga tuh ya. Iya, juga ya. Iya, masya Allah. Oke, tusuk sate. Iya, Bang Sandi yang masakin boleh. nantinya. Boleh Mas Andi. Iya, Masya Allah, ya itu. Iya. Artinya ya tadi tidak semuanya mau untuk berkorban Iya. walaupun memiliki kemampuan. Makanya tiap tahun kita harus terus mengedukasi Iya, gitu ya. masyarakat. Artinya untuk apa sih uangnya, maksudnya kalau dikumpulkan. Dan Artinya alhamdulillah. dan yang beredar di masyarakat juga ketika seseorang berkurban itu tidak boleh mendapatkan bagian dari kurban tersebut. Iya, Ini yang beredar di sebagian masyarakat, padahal gitu ya. yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yaitu waqulu minha, yaitu makanlah sebagiannya.
Nabi SAW juga Dianjurkan. memerintahkan, ya menganjurkan kita untuk makan sebagiannya. Ya, artinya lebih baik. Itu kan perintah. Iya. Kalaupun misalkan disedekahkan semua nggak masalah. Nggak masalah ya. Misalnya keluarga tersebut nggak doyan kambing, ya, Iya, doyan sapi. nyembelih kambing kemudian dibagikan untuk semuanya nggak masalah. Nggak masalah ya. Oke. Ya, kalaupun buat sendiri semua juga nggak masalah. Iya. Buat sendiri nggak masalah. Ya, asalkan niatnya berkurban. Iya. Ya, tapi Oke, benar. yang idealnya Iya, idealnya adalah dibagi sepertiga untuk sendiri, ya sepertiga untuk disedekahkan ke fakir miskin, sepertiganya untuk hadiah. Artinya kalau hadiah kan orang kaya, tetangga dan yang lainnya itu. Ini idealnya pembagian idealnya seperti itu. Iya. Tapi ini juga nggak secara mutlak. Artinya bukan berarti ketika seseorang misalnya menitipkan hewan kurban di musola atau di lembaga, kemudian dia minta setengahnya, panitia nggak boleh kan bagian sahibul kurban itu sepertiga, bukan pembagian secara mutlak sepertiga itu. Iya. Hanya pembagian ideal saja. Kalaupun dia ingin mengambil setengahnya nggak apa-apa. Oke. Gak mesti sepertiga. Ya. Seperti enggak mesti. Artinya bukan pembagian secara mutlak wajib sepertiga, enggak. Enggak ya. Oke, gimana ngitungnya Bisa aja. mungkin paha belakang sebelah kanan aja. Iya, masalah. Masalah. Kan bisa lihat seperti itu ya. Iya. Idealnya berapa kilo kan? Atau misalnya kalau 1 ekor kambing itu bisa dapat berapa bungkus gitu biasanya? Wah, Kan kemarin biasanya kalau tergantung kiloannya. Oh iya, ya, tergantung kan ada- kiloannya ya, benar. Iya, kan ada kambing yang misalkan ditimbang masih hidup 30 kilo, setelah di ini Iya ya. menjadi berapa kilo itu kan Iya memang benar. harus secara Tergantung ya. detailnya tergantung pas udah jadinya gitu saat. Ya, ini juga hendaknya diluruskan untuk para panitia bahwa kita itu menjadi panitia bukan ingin mendapatkan daging. Oke. Ya, Niatnya ya. niat kita itu untuk memfasilitasi orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensukseskan bagaimana agar orang yang berkurban itu kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi jangan memaksakan ketika orang Tergabung. ingin menitipkan hewan kurban kemudian ingin meminta bagian lebih dari sepertiga, sudah sana misalkan, Dan di sini jangan di sini, nyembelih aja sendiri, nggak usah kayak gitu. harusnya ini. Ya, kita itu panitia memfasilitasi orang lain untuk beribadah dengan baik, Benar. Oke. bukan mengharapkan daging. Kita dapat daging atau tidak, ya yang penting kita bisa Tujuan tidak itu mensukseskan orang lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya benar sih. Kadang mungkin statement masyarakat kan banyak yang misalnya dia ikutan jadi panitia gitu biar dapat daging juga nih, atau mungkin biar dapat dagingnya agak lebih banyak daripada mungkin yang dibagikan masyarakat gitu ya. Sebenarnya faktor kepercayaan juga sih ya, orang-orang menitipkan hewan kurban ke sebuah panitia atau sebuah lembaga itu ya. Betul. Kayak kemarin kan di Asuna itu banyak banget yang nitipin gitu kan. Masya Allah. Karena saking percayanya sama lembaga Yayasan Asuna gitu ya. Kemarin tuh sapi lebih dari Kayaknya 10 apa 11 Ngomong gitu. ada ya, Ustaz, ya? Iya 10. Masya Allah, itu faktor kepercayaan juga sih. Iya, ini juga yang harus diperhatikan oleh panitia juga, ya bagaimana caranya agar sahibul kurban ini korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus memperhatikan dari awal sampai akhir. Iya. Dari awal sampai akhir proses penggiringan, bagaimana agar kita memperlakukan hewan itu dengan baik. Iya. Jangan mentang-mentang hewan mau disembelih kemudian ditarik seenaknya, dipukul dan yang lainnya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan wal yurih dzabihatahu. Ya, apabila kalian ingin menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Di antara menyembelih dengan cara yang baik itu apa? Falyuhidda safratahu, hendaknya menajamkan dulu pisaunya. Ya,
menajamkan dulu pisaunya. Bridging bagus. Kemudian wal yurih dabihatahu, dan memberikan kenyamanan kepada hewannya. Ya. Jadi memberikan kenyamanan terlebih dahulu, bukan mentang-mentang mau disembelih dipukul, ditarik, didorong, dilempar. Ini tidak diperkenankan sekali. Jangan ya. Ya, boleh. Kemudian juga ketika menyembelih juga diperhatikan. Ya, diperhatikan adab-adabnya bagaimana, ya kan. Penyembelihnya juga harus diperhatikan. Apakah dia meninggalkan sholat atau tidak, ini juga perlu diperhatikan. Karena ada sebagian yang keras itu artinya orang yang menyembelih kurban, kalau orangnya nggak sholat itu nggak sah sembelihannya. Iya, maka kita harus perhatikan, eksekutor ini dia ahlu sholat, dia orang yang menjaga sholatnya. Ya, menjaga sholatnya. Kemudian juga sebelum menyembelih, perhatikan dulu, cek dulu pisaunya tajam apa tidak. Ya, tajam apa tidak. Itu jangan buat asah ya. Itu buat asah. Nyembelih pakai nyembelih dulu baru dicek. Wah, ternyata nggak tajam. Jangan ngeceknya langsung ke ini ya. Jangan ngeceknya ke hewan. Ke hewan. Artinya jangan. Kita harus perhatikan. Kita harus perhatikan terlebih dahulu. Makanya harus dipersiapkan segala sebelum menyembelih itu. Kita cek dulu pisaunya tajam apa belum. Kalau belum ya diasah gitu. Sampai tajam baru dipakai. Memperhatikan pisau tajam juga mungkin salah satu adab kita dalam menyembelih. Iya, betul. Karena kita itu ada istilah setajam-tajamnya pisau, secepat-cepatnya pisau sembelihan atau secepat-cepatnya kematian. Ya, artinya dengan pisau tajam itu kita cepat proses penyembelihannya, dengan cepat proses sembelihannya tersebut juga cepat proses kematiannya. Iya, benar banget. Ya, berbeda dengan pisaunya nggak tajam. Seperti banyak beredar video-video kan, memaksakan kayak gergaji gitu, berkali-kali. Iya. Itu bahkan itu mana kayak udah nyakitin saja. Tidak berperhewan ya. Berhewanan ya. Karena memang sebagian masyarakat juga berkeyakinan bahwa yang nyembelih itu harus sesepuh. Iya. Entah itu sesepuhnya mengilmui ilmu persembelihan, entah itu sesepuhnya berpengalaman atau tidak, yang penting sesepuh. Sehingga yang terjadi di lapangan ya seperti itu, sudah tua, ditambah lagi goloknya atau pisaunya nggak tajam, ya sudah menyiksa hewan sembelihan. Maka itu yang harus kita perhatikan juga, pisaunya. Kemudian tempatnya juga, ya tempat eksekusi itu dipisahkan dengan hewan-hewan yang masih hidup. Jangan sampai hewan-hewan yang masih hidup melihat, nonton langsung itu temannya disembelih. Itu akan membunuhnya 2 kali, artinya membuat trauma ya. Udah sedih duluan, stres juga bisa jadi ngamuk juga. Iya. Ya, seperti itu. Kemudian juga di antara yang mesti diperhatikan, ya bagi eksekutor sebelum menyembelih jangan lupa mengucapkan bismillah. Baca doa ya. Ya, mengucapkan bismillah supaya hewan yang disembelih tersebut menjadi halal. Iya. Ya, jangan sampai kemudian sudah hewannya mahal, misalnya sapi besar, kemudian menyembelihnya nggak mengucapin bismillah. Waduh, sayang itu kan. Ya meskipun ada yang berpendapat boleh kalau selama dia muslim nggak mengucapkan bismillah pun. Tapi yang sebagian besar mengatakan nggak boleh. Ya. Kemudian juga jangan terburu-buru ketika menyembelih. Kita lihat dulu, jangan langsung dicabut, jangan langsung ditinggalkan. Lihat dulu, dicek dulu apakah bagian-bagian yang harus terpotong itu terpotong apa belum. Iya benar. Ya. Pastikan kalau sudah terpotong baru tinggalkan. Karena tadi kaitannya dengan halal dan haram. Iya. Kalau belum potong semuanya kemudian dicabut dan mati. Aduh.
ya sayang Mm-mm. puluhan juta kan Maksudnya Ternyata- jadi bangkai gitu. bangkai. Ya Allah. Jangan ya berarti. Iya, Oke, harus dipastikan ya. harus pastikan terlebih Ini dahulu. menarik banget Ustaz. Tadi nggak mesti sesepuh ya ataupun orang yang ditokohkan ketika menyembelih ya. Anak-anak muda juga harus belajar. Seperti Ustadz Insan ini mengajarkan kepada anak-anak muda. Mengajarkan ke anak-anak MA loh. Ya Ustadz ya, tadi ya. Iya. Dan mungkin Rutin bahkan ya. Iya, MA ya. Memberikan edukasi kepada anak-anak muda untuk supaya berani saat dia dalam menyembelih. Silakan masuk ke bridging selanjutnya. Oke. Tadi Salman kayak gini-gini apa sih maksudnya? Oh iya. Dan waduh sayang banget ya kayaknya. Untuk lagi seru-seru. lebih dalamnya nanti kita akan ketemu lagi. Oh, kita dengan- akan ketemu lagi masih bersama dengan Ustaz. Ustadz Insan Oke. ya. Dengan pengalaman beliau dalam dunia asah mengasah pisau Oh, yes. supaya Dan pisau-pisau dan alhamdulillah. golok-golok yang digunakan itu bisa lebih siap, artinya bisa digunakan semestinya ya untuk proses penyembelihan hewan kurban. Oke, Insya Allah. Jadi ini yang dibawa cuman ini aja ya. Iya, Udah diasah semua Ustaz ya. Iya. udah tadi. Cobain Mas. Nggak usah ya. Jazakallah khairan Ustaz, atas Waalaikumsalam. waktunya. Insyaallah barakallahu fikum. Nanti insyaallah kita ketemu Jumpa lagi ya. Siap, di siap. mana? Ketemu lagi nih, Pak? Di lapangan. Di lapangan. Insyaallah. Insya Allah. Baik, jazakumullah Masa khairan. ada menyembelih hewan kurbannya. Demikian dulu ya Kang dan Ustadz Insan dan juga teman-teman pemirsa semuanya. Terima kasih atas atensinya dan kita harus akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.